Di balik cadar Aisyah, episode yang kedua yang berjudul Tak Disentuh. Alfian adalah calon suami Aisyah yang dijodohkan oleh abahnya. Alfian merenung di balkon, sibuk dengan pikirannya, berkali-kali membasuh wajahnya dengan kasar. "Ibu tahu apa yang kamu pikirkan, Nak." Alfian dibuat kaget dengan kedatangan ibunya yang tak disadarinya, saking sibuk dengan pikirannya yang kalut. "Kamu akan menikah besok, bukan dengan wanita pilihanmu sendiri, tapi pilihan orang tuamu." Ibu berdiri di samping Alfian, putra satu-satunya. Alfian tak menjawab, dia hanya kembali menatap kosong pemandangan langit malam yang terang karena rembulan. Ibu melirik Alfian di sampingnya. "Yakinlah jika pilihan kami pasti yang terbaik untukmu, Nak." Alfian tak segera menjawab. Dia hanya menarik napas dalam lalu membuangnya kasar. "Semoga saja demikian," jawabnya kemudian dengan datar. "Calon suamimu adalah seorang dokter. Setelah menikah, kamu akan ikut dengannya ke kota. Kamu akan tinggal di lingkungan baru dengan suasana baru yang pastinya sangat berbeda dengan di sini. Umi hanya berharap kamu bisa tetap istiqomah dengan apa yang sudah Abah dan Umi ajarkan kepadamu. Dan terutama, jadilah istri yang solihah." Umi memegang tangan putrinya. Aisyah menatap wajah sang ibu. Aisyah akan mengingat semua nasihat Umi dan Abah. Umi mengangguk sambil tersenyum, lalu kemudian memeluk putrinya. Satu persatu anak Umi pergi ikut suaminya. Sebagai seorang ibu, tentu saja Umi sangat bersedih harus berpisah dengan kalian. Umi mencoba menahan tangisnya. Aisyah mengeratkan pelukannya. "Aisyah akan sering mengunjungi Umi nanti." Umi melepaskan pelukannya. "Tidak, Nak. Suamimu seorang dokter. Dia pasti sangat sibuk dengan pekerjaannya. Jangan memintanya untuk sering-sering datang ke sini. Jangan merepotkannya, datanglah jika dia yang mengajaknya." Aisyah terdiam. Setelah menikah, prioritas utama seorang wanita adalah suami dan keluarganya, bukan lagi orang tuanya. Dan ingat, istri yang solihah yaitu yang taat pada suaminya. Ingat itu baik-baik, Nak. Umi sudah seringkali mengajarkan itu pada semua putri Umi. Aisyah mengangguk. Umi tersenyum kemudian mengelus kepala Aisyah. "Besok hari pernikahanmu, Nak. Umi yakin jika kamu sudah siap." Aisyah digandeng oleh sang ibu mertua menuju ke sebuah kamar. "Ini kamar suamimu," ucap ibu dengan sumringah. Aisyah melihat pintu di depannya. Ibu lalu membuka pintu kamar dan mempersilahkan Aisyah untuk masuk. "Masuklah, kamar mandinya ada di sebelah sana. Gantilah baju dan istirahatlah." Aisyah melihat sekeliling kamar. "Dengar, jangan sungkan, ini rumahmu sekarang." Ibu mertua berjalan mendekati Aisyah. "Kamu juga putriku sekarang. Anggap ibu seperti ibumu sendiri." Ibu memegang tangan Aisyah, senantiasa disertai dengan senyuman yang hangat. "Iya, Ibu, terima kasih," jawab Aisyah. "Baiklah, Ibu tinggal dulu. Mandilah dan istirahatlah. Oh iya, Alfian mungkin masih mengobrol di bawah karena banyak saudara-saudaranya yang datang," ucap ibu mertua sembrani berjalan meninggalkan kamar. Aisyah mengangguk. Sepeninggal ibu mertuanya, Aisyah kembali melihat sekeliling, mengamati seisi kamar yang terlihat sangat rapi dan bersih. Matanya kemudian terhenti pada sebuah foto yang terletak di atas nakas di samping tempat tidur. Aisyah berjalan mendekatinya. Aisyah mengambil bingkai foto itu. Dia mengamati sosok
Orang di dalam foto yang tak lain adalah Alvin, pria atau lebih tepatnya orang asing baginya, tapi kini berstatus sebagai suaminya. Aisyah terus mengamati wajah di foto itu dengan seksama, karena baru kali ini dia bisa melihat wajah suaminya dengan jelas, hingga dia tahu jika benar apa yang dikatakan oleh teman-teman santrinya jika suaminya mempunyai wajah yang tampan. Selama acara pernikahan tadi siang, Aisyah sama sekali tidak berani menatap atau bahkan melihat wajah suaminya. Aisyah pun walaupun mereka disandingkan di atas pelaminan dan saling berdekatan. Namun, tentu saja rasa canggung teramat sangat Aisyah rasakan, hingga untuk mencuri pandang saja dia tidak berani melakukannya. Setelah acara yang diselenggarakan secara sederhana itu selesai, Aisyah langsung diboyong keluarga suaminya untuk langsung ikut ke rumah mereka. Tentu dengan diiringi isak tangis, terutama Maryam yang terlihat sangat bersedih. Aisyah pergi meninggalkan rumah tempat dia dibesarkan. Mengingat itu, rasa sedih kembali dirasakannya. Namun segera dia mencoba menguasai perasaannya. Dia tidak ingin terlihat sedih apalagi di hadapan suaminya nanti. Mengingat suami Aisyah teringat akan sesuatu, dia lalu melirik beberapa koper miliknya yang rupanya sedari tadi sudah ada di dalam kamar itu. Aisyah mendekati koper itu, lalu mendorongnya menuju ke dalam kamar mandi. Aisyah berjalan keluar dari kamar mandi dengan perlahan, walaupun dengan sedikit ragu-ragu disertai perasaan yang bercampur aduk. Dia terus memberanikan diri berjalan mendekati sesosok pria yang tak lain adalah suaminya, tengah sibuk menelpon di balkon kamar mereka. Sebelum semakin dekat, Aisyah menghentikan langkahnya. Dia kemudian melihat dirinya pada pantulan kaca yang berada tak jauh dari sana. Aisyah bergidik sendiri melihat tubuhnya kini hanya terbalut baju tidur yang tipis dan menerawang, yang seumur hidupnya baru kali ini dia menggunakannya, tidak seperti biasanya yang selalu berbalut baju syar'i lengkap dengan niqabnya. Malam ini dia membiarkan tubuhnya terekspos sempurna. Sudah pasti karena ini malam pertama pernikahan baginya dan sang suami. Dia yang sudah dibekali cukup ilmu agama tahu jika kini saatnya dia harus melayani sang suami. Siap tidak siap, mau tidak mau, dia harus melakukannya, karena itu adalah kewajiban seorang istri. Aisyah kembali melangkahkan kakinya mendekati pintu menuju balkon yang sedikit terbuka. Walaupun sudah semakin dekat, suaminya tetap tak menyadari kehadirannya, karena masih sibuk dengan teleponnya. Aku tidak akan menyentuhnya. Aku tidak akan mungkin menyentuhnya karena aku hanya mencintaimu. Seketika Aisyah menghentikan langkahnya. Dia tertegun sejenak ketika tak sengaja mendengar percakapan suaminya dengan seorang di ujung telepon. Aku tidak akan menyentuhnya walaupun dia istriku sekarang. Aku janji. Sekali lagi Aisyah mendengarnya dengan jelas, membuat hatinya begitu hancur berkeping-keping. Sontak Aisyah berjalan mundur dengan perlahan. Dia tidak ingin Alfian tahu jika dirinya tak sengaja mendengar percakapannya. Aisyah terus mundur sambil menahan isak tangisnya. Menahannya sekuat mungkin agar Alfian tidak menyadari kehadirannya. Dia tak ingin suaminya itu melihat dirinya dengan baju yang dikenakannya, karena itu akan sangat membuatnya malu. Malu karena dirinya terlalu percaya diri jika suaminya menginginkannya malam ini. Akhirnya, sampai di malam kamar mandi.
Aisyah sampai di dalam kamar mandi tanpa diketahui oleh Alfian yang masih sibuk dengan teleponnya. Aisyah menangis terseduh. Dia mencurahkan kesedihannya mengetahui jika suaminya ternyata mencintai wanita lain. "Umi," ucap Aisyah pelan di sela-sela tangisnya. Sampai sini dulu episode keduanya, kita lanjut episode ketiganya di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.